Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Arjuna Langit TV. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Tentunya sehat selalu ya. Mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, untuk sore hari ini saya main sore ya. Jadi ini posisinya mendung juga. Tadi saya main ngelatih merpati pos supaya merpatinya itu semakin durasi ya. Dan juga saya pengen pengenalan lagi dengan merpati pos yang dikasih Bapak Ari Tambari. Terima kasih Bapak Ari Tambari. Oke, untuk kesempatan kali ini saya ingin membahas teman-teman, gimana caranya sih burung itu tidak mencelok ke genteng ataupun ke kabel atau mencelok ke pohon teman-teman. Jadi ini ada 3. Kemarin kan saya membahas tentang gimana caranya burung itu tidak turun ke tanah. Nah itu ada di video saya sebelumnya, itu sekitar berapa ya, 1 bulan yang lalu mungkin ya teman-teman ya. Nah ini saya mau membahas lagi tentang gimana caranya sih burung ini tidak mencelok ke genteng ataupun turun ke genteng ataupun mencelok di pohon ataupun di kabel. Nah itu kita mau bahas di sini teman-teman. Sebenarnya caranya itu sederhana teman-teman. Seperti apa caranya? Langsung saja simak videonya ya teman-teman ya. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa like, share, komen, dan subscribe tentunya. Kita langsung masuk pembahasannya. Cekidot, let's go. Nah, oke teman-teman, kita masuk ke pembahasannya ya, maksudnya ya. Jadi kita masuk ke pembahasannya. Langkah apa saja sih yang harus kita lakukan agar burung ini tidak mencelok ke genteng ataupun pohon dan juga kabel teman-teman. Yaitu yang pertama itu cari tempat yang jauh dari pohon, yang jauh dari kabel ataupun jauh dari genteng teman-teman, atau jauh dari perumahan. Itu biasanya itu ada di sawah teman-teman ataupun di lapangan luas ya, di padang savana atau apa itu. Nah itu, tapi sih kebanyakan sih di sawah ya teman-teman ya, yang ideal itu buat merpati. Terus kalau merpati sih radiusnya berapa meter? Nah itu merpati itu cukup luas ya teman-teman, tergantung jenisnya. Kita itu harus berada di tengah-tengah teman-teman, tengah-tengah. Terus kita harus mengukur merpati itu muternya itu sekitar berapa gitu, berapa meter. Tapi kita kan nggak bisa ngukur meter. Oh ini sekitar 30 meter, itu nggak bisa. Tapi kita ibaratnya kira-kira aja teman-teman, kira-kira itu muternya itu berapa. Nah nanti kita mainnya itu di tengah-tengahnya itu teman-teman. Jadi begitu merpatinya itu kita terbangin, untuk ke pohon itu dia punya daya putar itu mungkin jauh dari pohon, dia nggak akan ke pohon teman-teman, ataupun ke genteng ataupun ke kabel. Jadi pas begitu muter itu dia udah nentuin, oh ini saya putarannya tuh di sini. Jadi muternya merpati, nanti dia muter itu pasti landing ke owner teman-teman. Jadi tidak turun ke genteng ataupun kabel ataupun pohon. Tapi ada faktor lainnya yang bisa memungkinkan itu burung itu bisa turun kemana aja, bahkan ke tanah juga. Yaitu burung error teman-teman, burung error. Misalkan contohnya responnya kurang, terus manningnya kurang, terus burung ini terbangnya itu belum lancar, terus burung ini burung bingung ya kan, burung perdanaan. Nah itu bisa kemungkinan mau dia daya putarnya kayak gimana, radius muter terbangnya kayak gimana, tetap kalau dia melihat pohon sedikit aja mungkin bisa langsung ke pohon teman-teman. Makanya saya saranin kalau main burung merpati itu harus divlogin dengan pembimbing yang ya emang benar-benar nggak mau mencelok di pohon ataupun mencelok di rumah. Tapi sih pembimbing juga bisa mencelok juga ya teman-teman ya, karena merpati itu tipikal burung pengikut ya. Kalau misalkan yang dibawanya itu error, misalkan turun ke perum lah, misalkan ke genteng, bisa kemungkinan itu pembimbingnya atau pelatihnya itu bisa turun ke genteng juga teman-teman. Makanya saya saranin itu mainnya di sawah dulu selama mungkin ya sebulan lah ya, sebulan itu main di sawah. Terus nah nanti perlahan-lahan dicoba di dekat-dekat rumah yang ada pohonnya ataupun dekat-dekat rumah yang ada gentengnya gitu.
Nah itu dicoba-coba dulu apakah berhasil. Kalau misalkan berhasil nanti dicoba lagi. Nah itu nanti jatuhnya urban teman-teman. Kalau udah merpati udah urban itu udah enak sekali, udah main di mana aja. Wah udah anti genteng, anti kabel, anti maling bahkan. Nah itu teman-teman seperti itu. Jadi sebenarnya itu gampang ya. Kalau misalkan ya mencoba genteng ya hindari genteng. Kalau misalkan wah bang gimana sih caranya biar nggak mencelok di kabel, hindari kabel teman-teman. Bang ya, gimana sih biar nggak mencelok di pohon, ya hindari pohon. Cari yang jauh dari pohon teman-teman. Nah kalau udah sebulan lah misalkan kita main di sawah terus ya kan pasti lupa sama kabel sama ini. Kita coba di samping-samping rumah yang ada semak-semaknya atau apa, cari yang tempatnya ibaratnya setengah urban dulu ya, setengah urban. Nah nanti kita coba di situ apakah berhasil atau enggak dia mau mencok di pohon ataupun kendalanya apa. Misalkan kendalanya mencok di genteng, coba kita deketin genteng tapi yang sebelahnya itu lapangan luas, misalkan sawah luas ataupun tempat buat landingnya itu bagus. Nah gimana deketin rumah apakah dia mau mencok di genteng atau enggak. Kalau misalkan dia masih mencok ya itu masih kita harus terapi lagi. Nah teman-teman jangan salah ya teman-teman ya, respon juga pengaruh ya teman-teman. Kalau burungnya responnya bagus ya diterbangin, dia bakal nanti dengan sendirinya itu nggak bakal ke pohon apa ataupun ke genteng ya. Dia terbang terus, begitu responnya bagus, posisi keadaan belum capek ya, paru-parunya udah kebentuk lah ibaratnya. Dia tuh terbang terus, nanti pas begitu dipanggil pasti ke owner teman-teman. Tapi kalau responnya jelek, dia terbang terus pasti opsi pertama itu pencelokan tenggeran teman-teman. Nah itu yang harus diperhatikan. Jadi di sini yang harus perlu digarisbawahi itu adalah responnya dan juga kita bagaimana kita cara memainkan merpati ini ya, cara melatih merpati ini. Kalau misalkan kita dari awal latihannya sering dipencelokin atau ditenggerin di benda-benda, misalkan di kantangan itu apa baju ataupun di genteng ataupun di atap ya, di sekitaran rumah kita lah ditenggerin di mana aja, itu nanti ke karakternya itu jelek teman-teman. Jadi pembentukan karakter itu perlu ya teman-teman ya. Untuk cara ngatasinnya yang udah terlanjur kayak gitu ya, itu satu-satunya itu hindari rumah, hindari pohon, hindari kabel teman-teman. Kalau masih main di sekitaran kabel terus, otomatis penyakitnya itu bakal kambuh-kambuh terus ya. Nah itu penyakitnya itu bakal kambuh-kambuh terus, dan juga burungnya itu pasti error dan juga mungkin nggak sesuai yang kita harapkan gitu ya. Jadi hanya ini yang bisa saya share ya teman-teman ya. Ini yang bisa saya share, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Ingat, hindari pohon, hindari genteng, dan hindari kabel kalau kalian ingin tidak ke situ burungnya. Kalau udah sering main yang jauh-jauh dari situ nanti lupa sendirinya teman-teman. Yang penting responnya dapat, mainingnya bagus, terus burungnya itu karakternya ngebentuk. Jadi sebelumnya FF itu baca dulu karakter. Oke, seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jika bermanfaat silahkan like videonya teman-teman. Jika kurang bermanfaat di dislike aja, nggak apa-apa teman-teman. Terima kasih sudah selalu mendukung dan selalu menonton video dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.